warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Fezaulia Mizani. Saya Farada Cakarasya Putra. Kami di sini akan menjelaskan tentang alat terapi nebulizer. Nebulizer yang kami miliki saat ini adalah kompresor nebulizer, yaitu nebulizer yang menggunakan kompresor untuk mengeluarkan udara bertekanan tinggi yang berfungsi untuk mengubah obat cair menjadi aerosol atau kabut halus yang dapat dihirup oleh pasien. Untuk alat ini memiliki spesifikasi, alat ini membutuhkan daya sebesar 220 volt AC dan frekuensi 50 Hz. Selain itu, tekanan yang dihasilkan oleh kompresor ini yaitu 30-36 PSI atau 2,1 sampai 2,5 bar. Lalu untuk tekanan udara yang disalurkan ke pasien yaitu 8-16 PSI atau 0,5 sampai 1,0 bar. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen atau aksesoris yang ada dalam main unit nebulizer kompresor tipe Premium Net ini. Yang pertama, kita punya main unit. Nah, dalam main unit ini terdiri dari kompresor yang menghasilkan udara bertekanan tinggi. Selanjutnya ada ventilasi udara. Lalu ada saklar on-off. Dan juga ada kabel power. Nah, yang kedua kita punya selang udara. Nah, yang berfungsi sebagai tempat menyalurkan udara dari kompresor. Yang ketiga kita punya nebulizer cup sebagai tempat atau wadah penampung obat cair. Nah, nebulizer cup ini terdiri dari nozzle dan juga baffle. Yang berwarna hijau yang ada di tangan kanan saya ini adalah baffle, dan yang berbentuk seperti ini yang ada dalam nebulizer cup ini namanya nozzle. Nah, lalu kita punya penutup nebulizer cup. Nah, yang keempat, kita punya masker dan juga mouthpiece. Nah, yang ada di tangan kanan saya ini adalah masker untuk berukuran anak-anak, dan juga yang ada di tangan kiri saya ini adalah masker untuk ukuran orang dewasa. Nah, fungsi dari masker dan mouthpiece ini sebagai tempat keluarnya kabut halus yang akan dihirup oleh pasien. Selanjutnya untuk prinsip kerja alat dan sistem pengoperasiannya. Yang pertama adalah sambungkan main unit ke stop kontak. Sudah tersambung. Lalu selanjutnya pasangkan selang udara ke main unit. Pastikan selang terpasang dengan kuat. Lalu pasangkan selang ke nebulizer cup. Lalu pasang baffle ke atas nozzle. Selanjutnya kita bisa mengisi nebulizer cup atau wadah obat dengan obat. Di sini kami menggunakan air. Diisi sampai batas yang tertera di cupnya. Lalu pasang penutup nebulizer cup. Selanjutnya kita bisa memilih di antara mouthpiece dan masker. Kali ini kita akan menggunakan masker anak. Setelah semua aksesoris terpasang dengan benar dan main unit juga terpasang ke sumber daya, kita dapat menyalakan nebulizer lewat switch on off di sini. Pada nebulizer ini tidak terdapat pengaturan intensitas kabut atau kecepatan udara. Jadi hanya ada satu setting, yaitu on dan off. Setelah main unit dinyalakan, udara akan dihasilkan oleh kompresor yang akan mengalir lewat selang udara, lalu masuk ke dalam nebulizer cup yang sudah berisi obat cair. Di dalam nebulizer cup ini terjadi efek, yaitu efek Venturi, di mana obat cair akan menabrak dinding nozzle dan baffle, lalu akan terpecah menjadi molekul-molekul kecil, yaitu aerosol atau kabut udara yang sangat halus.
uh, yang dapat dihirup dengan mudah oleh pasien. Nah, kabut udara halus itu akan keluar lewat masker atau mouthpiece. Terapi inhalasi menggunakan kompresor nebulizer memiliki beberapa manfaat. Yang antara lain bisa membantu meredam sesak napas. Obat bekerja lebih cepat karena langsung paru-paru. Lalu bisa mengajarkan dahak dan agar mudah dikeluarkan. Membantu melebarkan saluran pernapasan. Selain itu juga bisa membantu terapi penyakit paru kronis. Serta bisa digunakan praktis atau bisa digunakan di rumah. Untuk maintenance alat kompresor nebulizer ini dibagi menjadi 3, yaitu maintenance harian, bulanan, dan tahunan. Untuk yang harian? Untuk yang harian, kita bisa membersihkan main unit dan juga aksesoris setelah dipakai. Terutama untuk operator yang telah menggunakan, diwajibkan untuk membersihkan dengan alkohol atau sabun yang medical grade. Oke. Lalu untuk maintenance bulanan, biasanya teknik medis bisa melakukan kalibrasi alat, lalu pengecekan kompresor, dan kabel power. Oke. Untuk yang tahunan, biasanya ini kita mengecek komponen yang rusak. Jika ada komponen yang rusak, maka teknisi elektrik medis harus mengganti komponen tersebut. Selain mengganti yang rusak, kita juga harus mengganti filter yang berada di dalam unit ini. Lalu juga dilakukan pengecekan kepada kabel power jika ada kerusakan atau mungkin meleleh atau seperti lain-lain, bisa dilakukan penggantian kabel power. Nah, dan juga aksesoris juga wajib diganti jika ada yang rusak. Selang bila ada yang bocor diganti. Dan juga beberapa aksesoris seperti nebulizer cup, masker, dan juga mouthpiece. Nah, bila yang rusak maka akan diganti untuk maintenance sama. Yang terakhir ada troubleshooting dari alat kompresor nebulizer. Yang pertama, jika udara tidak keluar, kita bisa mengecek dari selang udara. Jika ada kebocoran atau selang udaranya patah. Selain itu juga kita bisa mengecek dari kompresornya, apakah kompresor bekerja dengan baik atau tidak. Oke, yang kedua, jika kabut halus tidak keluar dari masker ataupun mouthpiece, kita bisa mengecek nozzle dan baffle yang ada di dalam nebulizer cup ini. Apakah ada keretakan ataupun kebocoran pada nozzle ataupun baffle. Yang selanjutnya, jika alat tidak menyala. Jika alat tidak menyala, yang pertama kita lakukan adalah mengecek switch on off-nya bekerja dengan baik atau tidak. Selain itu juga kita bisa mengecek kabel power dan supply satu daya. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Saya Fernanda Sakarasya Putra. Saya Naila Fazali Muzani. Sampai jumpa di video selanjutnya.